Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Anastasia Milandia STMT selaku dosen mata kuliah pembuatan baja. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait inovasi teknologi dalam secondary steelmaking. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Rina Mariani dengan NIM 333420023, Firman Firdaus dengan NIM 333420024, Ahmad Nur Ihsan dengan NIM 333420094, Aditya Rahman dengan NIM 333419060, dan Muhammad Imam Prasetyo dengan NIM 33341909091. Proses secondary steelmaking atau secondary metalurgi merupakan suatu proses yang diperlukan untuk membuat baja khusus dengan paduan dan requirement tertentu. Baja khusus ini tentu saja tidak mungkin kita dapatkan dengan hanya menggunakan proses primary steelmaking saja karena keterbatasan grade baja yang dihasilkan. Selain itu, beberapa kekurangan lain jika kita menggunakan primary steelmaking untuk membuat baja khusus adalah waktu proses yang lama, biaya yang tinggi, dan produktivitas yang rendah. Pembuatan baja sekunder yang pertama, produktivitas yang lebih tinggi. Yang kedua, baja kelas khusus dengan toleransi pengotor yang sangat rendah. Yang ketiga, baja yang bersih. Yang keempat, pengecoran kontinu membutuhkan kontrol kualitas yang ketat. Operasi dalam pembuatan baja sekunder meliputi yang pertama ada dioksidasi, yang kedua ada degassing, yang ketiga ada dekarburisasi, yang keempat ada desulfurisasi, yang kelima ada penghilangan dan modifikasi inklusi, dan yang terakhir ada homogenisasi temperatur dan komposisi kimia. Yang pertama ada dioksidasi. Dioksidasi adalah proses pengurangan atau penurunan kandungan oksigen dalam baja yang dapat dilakukan dengan penambahan material dioksidizer atau dengan proses dikarburisasi. Dalam baja oksigen tidak diinginkan dalam jumlah besar karena dapat menyebabkan yang pertama cacat porus pada slab, yang kedua terbentuknya inklusi, dan yang ketiga menurunkan yield alloy. Adapun reaksi yang terbentuknya nanti ada Al ditambah O2 menjadi Al2O3. Selanjutnya Si ditambah O2 menjadi SiO2. Mengapa harus dioksidasi? Karena setelah pembuatan baja oksigen, baja cair mengandung sekitar 800 sampai 1000 ppm oksigen terlarut. Selanjutnya, kelarutan oksigen dalam baja padat sangat rendah. Oksigen dibebaskan dari baja cair selama pemadatan dan mengendapkan oksida yang tidak diinginkan. Gelembung CO yang terbentuk selama pemadatan juga menyebabkan lubang tiupan di baja padat, dan paduan baja menjadi tidak mungkin tanpa dioksidasi sebelumnya. Selanjutnya yang kedua ada degassing. Sejumlah oksigen akan terlarut di dalam baja ketika furnace ditiup. Penambahan sedikit aluminium akan menghilangkan oksigen tersebut sebagai aluminium oksida yang akan membentuk slag pada permukaan baja yang akan dihilangkan sebelum metal dicetak. Beberapa jenis baja butuh kandungan gas yang sangat kecil. Gas-gas tersebut dapat dihilangkan melalui proses vacuum degation. Proses ini meliputi penggoyangan molten metal pada tekanan yang sangat rendah. Proses ini akan menghilangkan gas-gas impurities
seperti oksigen untuk keluar dari molten metal. Selanjutnya adalah dekarbonisasi atau pengurangan kadar karbon pada baja, yaitu adalah salah satu proses dari steel making atau pembuatan baja setelah dilakukannya peleburan pada primary steel making. Setelah peleburan primary steel making, logam yang telah melebur dipindahkan ke dalam AOD vessel, di mana akan dilakukan 3 step, yaitu dekarbonisasi, reduksi, dan juga desulfurisasi. Pada dekarbonisasi, karbon dihilangkan dengan cara reaksi kimia yang mengendalikan rasio oksigen dan gas inert pada baja. Karbon dapat dihilangkan atau dikurangi tanpa meninggalkan elemen paduan yang dapat teroksidasi. Proses desulfurisasi merupakan proses reduksi yang dimana maksudnya itu unsur sulfur yang terlarut dalam lelehan baja direduksi menjadi ion sulfida. Menurut Ethers, elektron yang dibutuhkan untuk membentuk ion sulfida ini diberikan oleh ion oksigen. Adapun persamaannya sebagai berikut. S plus O2 min maka akan terbentuk senyawa S2 min plus O. Kation yang umumnya digunakan untuk mengikat ion sulfida adalah ion Ca2+, yang dimana dikarenakan dapat membentuk senyawa kalsium sulfida CaS yang stabil. Jika ion oksigen yang digunakan untuk mereduksi sulfur diikat oleh ion kalsium dalam bentuk CaO dan ditambahkan sebagai senyawa untuk membentuk terak, maka reaksi dari desulfurisasi yang terjadi adalah CaO plus S terbentuk senyawa CaS plus O. Untuk mencegah oksigen yang dihasilkan terlarut kembali ke dalam baja, serta dapat merubah suasana reduksi menjadi oksidasi, maka ditambahkan deoksidator seperti silikon, aluminium, dan karbon. Dalam hal aluminium sebagai deoksidatornya, maka reaksi desulfurisasi itu sendiri 3CaO plus 2Al plus 3S. Maka akan terbentuk senyawa 3CaS plus Al2O3. Jadi desulfurisasi itu sendiri adalah pengurangan kadar sulfur di dalam baja dengan cara metode slag treatment maupun injeksi CaSi maupun CaO. Selanjutnya itu ada wear feeding, berfungsi untuk mengumpankan aluminium atau CaSi wear ke dalam baja cair. Pengumpanan wear ini bertujuan untuk proses deoksidasi ladle dan modifikasi inklusi. Wear coil ditempatkan dalam sebuah wadah bernama wear basket. Perubahan bentuk inklusi serpi menjadi bulat itu untuk mencegah efek clogging sewaktu casting. Yang dimana semula alumina Al2O3 kan menjadi oksida dan globular 12CaO 7Al2O3. Semula alumina Al2O3 menjadi PXI sulfida globular CaMnS dengan cara injeksi CaSi wear. Selanjutnya itu ada deep desulfurisasi. Proses deep desulfurisasi ini memerlukan kondisi yang pertama, yaitu penambahan unsur yang sangat kuat mengikat sulfur seperti CaMg. Yang kedua itu stirring, pengadukan yang kuat. Yang ketiga itu pengikatan hasil desulfurisasi CaS-MgS oleh slag yang bersih dari FeO. Adapun unsur-unsur yang ditambahkan pada proses deep desulfurisasi ini contohnya seperti slag mixture CaO dan kadarnya itu 50-90% plus CaF2 10-20% plus Al2O3 dan kadar 30 dari 0-30%. Reaksi desulfurisasinya adalah Ca plus S terbentuk senyawa CaS, Mg plus S terbentuk senyawa Mgs. Deep desulfurisasi itu sendiri menghasilkan kandungan sulfur dalam baja sebesar 0,002%. Proses electroslag remelting adalah proses yang digunakan untuk peleburan kembali, pemurnian baja dan paduan khusus, serta baja superalloy dan baja paduan rendah. Ciri utama dari proses ini yang membedakannya dari proses pemurnian sekunder adalah kemampuannya untuk mengontrol struktur pemadatan dan homogenitas kimia secara bersamaan.
Teknologi electroslag remelting menarik tidak hanya untuk produksi ingot baja perkakas superalloy, tetapi juga heavy forging ingot hingga raw ingot. Untuk menjelaskan proses secara singkat, material yang akan diproses dengan electroslag remelting menggunakan elektroda yang berbentuk lancip. Elektroda dipasang pada rakitan tiang yang dapat bergerak secara vertikal dengan kecepatan yang terkendali. Terak reaktif ditempatkan dalam wadah tembaga yang dilengkapi dengan pendingin air. Ujung elektroda dicelupkan ke dalam slag pool yang dipanaskan dan dicairkan dengan mengalirkan arus ampere tinggi. Suhu slag bed sekitar 200 derajat Celcius lebih tinggi dari titik leleh bahan elektroda. Karena slag super panas yang terus-menerus bersentuhan dengan ujung elektroda, lapisan logam cair terbentuk di ujung elektroda. Saat lelehan membentuk terak, logam dibersihkan dari kotoran-kotoran non-logam yang dihasilkan melalui reaksi kimia dengan terak atau dengan pengapungan fisik ke bagian atas weld pool. Inklusi yang tersisa dalam electroslag remelting berukuran sangat kecil dan didistribusikan secara merata dalam ingot yang dilebur kembali. Terak atau slag untuk electroslag remelting biasanya berbahan dasar kalsium fluorida, kapur, dan alumina. Magnesia, titania, dan silika juga dapat ditambahkan tergantung pada paduan yang akan dilelehkan kembali. Untuk menjalankan fungsi yang dimaksud, slag harus memiliki properti yang terdefinisi dengan baik seperti titik leburnya harus lebih rendah dari logam yang dilebur, harus efisien secara elektrik, komposisinya harus dipilih untuk memastikan reaksi kimia yang diinginkan, harus memiliki viskositas yang sesuai dengan suhu peleburan. Selama proses electroslag remelting, karena adanya slag aktif yang pada dasarnya merupakan campuran dari kalsium fluorida, kapur, dan alumina, penghilangan belerang dari logam cair berlangsung cepat. Terak bertindak sebagai filter menyerap belerang. Selain itu, resolidifikasi yang relatif cepat menghasilkan material dengan tingkat segregasi yang relatif rendah. Hasil yang diperoleh adalah baja dengan tingkat inklusi rendah dan struktur mikro yang homogen. Biasanya tidak ada perubahan kimia dari elemen paduan, tetapi penyesuaian komposisi kecil dapat dilakukan selama peleburan electroslag remelting. Namun, penghilangan hidrogen sulit dilakukan selama peleburan electroslag remelting. Hidrogen harus dikontrol dengan membatasi kandungan hidrogen dari elektroda. Ini telah menjadi salah satu batasan yang penting dari proses electroslag remelting. Berikutnya adalah temperature and compositional homogenization. Pada proses secondary steel making, baja cair akan di-stir dengan menggunakan gas argon. Proses ini akan membuat komposisi baja menjadi homogen. Homogenisasi komposisi baja sangatlah penting untuk baja, karena baja tersebut akan memiliki sifat mekanik yang lebih konsisten dan merata. Selain itu, proses stirring juga berfungsi untuk menyeragamkan temperatur baja. Hal ini dikarenakan temperatur merupakan faktor yang paling penting pada akhir proses secondary steel making, yakni proses casting. Cukup sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.